Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP YPIP Cakung, Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa PPG 425001495 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP YPIP Cakung, Jakarta untuk uji kinerja di kelas 9 pada materi akikah dan kurban. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Yuk, menyanyikan Indonesia Raya, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Indonesia Raya. Ya, selesai semuanya, diharapkan duduk kembali.
Oke, dilanjutkan dengan GLS-nya. Boleh buka juz amma atau handphonenya, buka Al-Qur'annya. Kita tadarus surat apa? Al-Bayyinah. Oke. Ayo kita mulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Anhar khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Oke, selanjutnya kita akan melakukan GLS yang akan dibacakan oleh Aurel. Oke, ayo Aurel sini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GLS tentang akikah dan kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akikah adalah ibadah menyembelih hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Biasanya dilakukan pada hari ke-7. Kurban merupakan tanggung jawab pribadi jika mampu, sementara akikah adalah tanggung jawab orang tua untuk anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Aurel yang sudah membacakan GLS. Untuk selanjutnya, ya, untuk hari ini, ya, coba di bawah kalian masih ada sampah tidak? Coba cek kebersihannya. Ayo, yang merasa ada sampah tolong dibuang ke tempat sampahnya. Yuk, sekarang langsung dibuang ya. Oke, ayo dilanjut duduk lagi. Ya, kan enak ya kalau misalnya kelas bersih ya sebelum mulai pembelajaran, jadi lebih semangat lagi belajarnya, oke? Dah, selanjutnya Ibu akan absen untuk hari ini. Ya, yang Ibu panggilin namanya jawab hadir, oke? Arya Taki, oke. Aurel, Boy, Dea, Denny, Fat Denis ada nggak? Nggak ada, oke. Izin ya berarti ya. Hailul, Hadir. Heni, Hadir. Hilmi, Lazio, Lutfia, oke. Lutfi Saki, Maria, Misel, Muhammad Luki, Muhammad Lutfi, Nadia Syifa, Nadia Cahya, Perdana Hadi, Putri, Hadir. Rasti, oke. Zevanya, Zivara, Zidan, Zulfikri, oke. Berarti satu orang nggak masuk ya hari ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan
sebelum memasuki materi, ya, Ibu mau refleksi sebentar. Ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang akikah dan kurban, benar? Ya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu akikah dan kurban. Sudah pelajarin? Ya, pengertiannya. Apa sih itu akikah? Apa itu akikah? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Akikah itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, angkat tangannya. Akikah. Apa sih itu akikah? Iya, Zifara. Apa itu? Akikah adalah ibadah menyembelih hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Ya, rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Ya. Dan selanjutnya, apa itu kurban? Kurban. Ayo, berani. Siapa yang mau jawab? Apa itu kurban? Ya, Hailul. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha di hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Jadi kurban itu pelaksanaan penyembelihan hewan yang dilaksanakan saat Idul Adha. Oke, sebelum kita masuk materi ya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran apa yang bisa kalian dapat di materi kali ini. Untuk tujuan yang pertama, kalian itu mampu ya menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan. Yang kedua, ya kalian itu mampu nanti memahami tata cara penyembelihan hewan kurban. Bagaimana cara kalian bisa menyembelih, terutama laki-laki nih nanti saat dewasa, ya kalian mampu mengetahui gimana cara memotong hewan kurban. Ya. Terus yang ketiga, ya kalian itu nanti mampu membuat suatu karya, ya baik itu nanti video, baik itu nanti artikel, ya yang berhubungan tentang akikah dan kurban. Ya, yang sebelumnya sudah Ibu kasih tahu, Ibu informasikan ada tugas nanti proyek, ya kalian akan membentuk kelompok dan akan Ibu tugaskan. Tidak harus selesai hari ini, nggak apa-apa. Ya setidaknya kalian sudah dapat informasi yang sudah Ibu kasih nanti. Oke. Nah berikut tadi tujuan pembelajaran kita ya. Selanjutnya, ya. Di sini kita ada penjelasan ya, ada PowerPoint. Ibu akan mengulas kembali penjelasan tentang akikah dan kurban. Oke. Memahami akikah dan kurban. Definisi, tujuan, sejarah dan hukumnya. Oke. Nah, kalian bisa dilihat nih akikah. Pengertian dari akikah tadi yang sudah dibacakan oleh Zifara. Akikah adalah ibadah penyembelihan hewan untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan syukur. Yang kedua, kurban. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk pengorbanan. Lalu selanjutnya sejarah. Sejarah akikah dan kurban itu berakar dari ajaran Nabi Ibrahim dan praktik umat Islam sejak zaman awal. Ya. Lalu terakhir dasar hukumnya. Dasar hukum kedua ibadah ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk pelaksanaan. Oke ya. Dah, sebelum kita masuk ke inti, semuanya berdiri dulu. Biar lebih semangat lagi, kita akan adakan ice breaking. Oke. Ibu bilang kurban, ya berarti tangannya ke atas. Yang ada di bawah itu ke atas. Tapi kalau ibu bilang akikah, kalian tangannya ke bawah. Jadi harus fokus, oke? Dah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Akikah.
Satu doang sekali sekali aja. Akikah. Kurban. Kalah, duduk. Yang kalah duduk. Kurban. Duduk, Lucky, kalah. Ayo, salah. Lagi, duduk. Kurban. Akikah. Ayo, fokus. Akikah. Kurban. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Pemahaman dari akikah dan kurban. Oke. Ibu cuma mengulas kembali ya. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan sebagai ekspresi syukur atas kelahiran anak. Sedangkan kurban adalah ibadah yang dilaksanakan saat Idul Adha. Keduanya memiliki hukum, tata cara dan hikmah yang penting untuk dipahami oleh Islam agar dapat melaksanakan dengan benar dan mendapatkan keberkahan. Sama ya semuanya. Udah paling perbedaannya sedikit ya. Perbedaannya di waktu pelaksanaan itu udah pasti. Tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Terus mengorbankan sedikit rezeki untuk saling berbagi. Lalu jumlah hewannya pasti itu ada perbedaannya. Tadi yang sudah dijelasin ya. Lalu selanjutnya kalian sudah dibentuk per kelompok. Nah, per kelompoknya itu ibu akan tugaskan ya. Di sini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Coba yang kelompok 1 dicatat tugasnya ya, yang pertama. Tuh kelompok 1. Ya. Kelompok 1, ibu minta tolong membuat proyek kampanye sosial untuk mensosialisasikan pentingnya akikah dan kurban. Dah, boleh langsung diskusi. Nanti ibu akan berikan LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didiknya buat bahan kalian mengerjakan. Oke? Dan sekarang boleh langsung diskusi kelompok ya. Buka buku tulisnya atau semacamnya. Kalian bisa langsung kerja kelompok. Oke? Nah, ibu akan berikan LKPD-nya ya untuk kalian nilai ya. Oke, ayo kerja. Nah, di sini nih di LKPD-nya ada, kalian bawa handphone kan? Ya, bisa di-scan untuk materinya, bahan materinya sudah ibu persiapkan. Ya, baca petunjuknya baik-baik, di situ ada. Nah, ibu buka dulu LKPD-nya. Ya, ini LKPD, itu materinya bisa kalian scan barcode kalau handphonenya support ya. Materinya ada di situ semua dan kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke? Apa? Postingnya bisa di reels kalian IG, bisa nanti tag ibu. Oke? Bisa buatnya dari Canva ya, boleh. Sini nanti bisa kalian bacain ya. Nanti
Apa tuh? Kan Tapakura ada. Coba buka ininya. Sini. Halaman. Halaman 19. Halaman. Bukan. Enggak, yang itu ya Tapakura. Tuh, kejauhan. Di sini. Refresh dulu. Tuh, tiga yang maju ya. Oke, yang udah siap kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 2 mau presentasi hasilnya, coba ayo semuanya perhatikan. Dah, dengerin ya, kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tips memilih hewan kurban. Pilih tempat atau penjual yang terpercaya. Tentunya transaksi jual beli akan lebih mudah dan amanah apabila kita sudah mengetahui penjual atau agensi yang sudah dipercaya menjual hewan kurban. Kedua, perhatikan kondisi fisik yang terbaik. Perhatikan kondisi fisik secara menyeluruh, pastikan tidak ada tanda-tanda kelemahan ataupun cacat. Yang ketiga, perhatikan umur hewan kurban. Umur hewan kurban akan sangat mempengaruhi pada saat proses penyembelihan. Maka dari itu, Anda harus sangat memperhatikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 4 udah siap kayaknya nih. Ayo sini. Dia sudah siap dia artikelnya nih. Ya. Dibacakan. Dah semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja. Mengapa kurban dan akikah bisa disebut ibadah sosial? Akikah dan kurban yaitu dua jenis ibadah dalam agama Islam yang berhubungan dengan penyembelihan hewan. Walaupun keduanya terdapat kesamaan, tetapi keduanya ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Perbedaan ibadah akikah dan kurban umumnya pada tujuan pelaksanaannya. Untuk ibadah akikah dilaksanakan untuk merayakan kelahiran seorang bayi, sedangkan ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Dah, selanjutnya kita lakukan ice breaking dulu ya biar lebih semangat. Oke. Dah, ayo semuanya diharapkan berdiri. Oke. Dah, bisa ya? Dah, siapa dulu yang mau ditepuk? Dah, kan sepakat. Oke, Ibu bilang 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3. Sampai yang kena. Ya, duduk. Gantian. Duduk lagi, Pi. Diri lagi, gantian. Dah, oke, lanjut. Konsentrasi dimulai. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ya. Dah, gantian temennya. Coba di rolling gantian. Di rolling gantian aja. Nah, di rolling. Ayo di rolling. Fokus. Gantian sama temennya. Dah, yuk. Dah.
Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ya, ya semuanya duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut. Untuk kelompok 1 dan 3 belum ya? Oke, kelompok 3 dulu. Bacain hasil yang sudah kalian jawab. Ya. Apa-apa yang sudah kalian jawab aja, ayo presentasiin di sini. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gambar kelompok 4. Soal jawab. Aktivitas 7. Diskusikan dengan kelompokmu, jelaskan makna hadis riwayat Muslim, Ahmad 5, 4 dan disahkan oleh At-Tirmidzi. Setiap kalimat baru lahir tergadai dengan akidahnya sampai disebut akidahnya itu untuknya. Pada hari ke-7 dicukur dan diberi nama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 1. Ayo maju. Ayo, satu lagi. 3 pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tujuan dari akikah adalah sebagai tanda syukur atas kelahiran seorang anak. Dan orang yang melaksanakan akikah itu adalah orang tuanya. Jadi di aktivitas 6 ini hikmah apa yang diperoleh dari penyembelihan hewan ditinjau dari segi sosial adalah bisa berbagi ke kaum duafa atau Ke fakir miskin boleh, kurang mampu. dan menguatkan tali persaudaraan Antara masyarakat sekitar. Oke. Jadi sekian dari kaum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah melaksanakan presentasi dari kalian ya. Berikut proyek yang kalian sudah selesaikan ya. Ya, sebelum Ibu selesaikan ya untuk materi akikah dan kurban, ya kita ada refleksi sedikit. Ibu mau mengomentari tentang apa yang sudah kalian presentasikan ya hari ini. Untuk aktivitas proyeknya, Ibu rasa kalian mampu bisa ya bikin sekreatif mungkin, bikin seinspiratif mungkin untuk bisa mengajak masyarakat baik yang ada di sekitar kalian maupun di media sosial untuk bisa melaksanakan akikah dan kurban. Ya, kan banyak nih pasti di lingkungan sekitar kalian yang belum memahami betapa pentingnya itu akikah. Ya, kalau kalian mau meriset, mau melihat apakah lingkungan sekitar kalian sudah melaksanakan akikah, bisa ditanyakan dengan orang tua kalian. Misalnya kalian diri kalian sendiri nih, ya, apakah diri kalian pas masih bayi sudah diakikahkan atau belum? Ya, atau misalnya adik kalian, misal kalian udah nih, tapi adik kalian belum, kalian tanyain kenapa mah kok belum bisa akikah? Ya, terus ada lagi pertanyaan studi kasus kayak gini. Kalau saat udah dewasa nih, kalian udah tahu nih kalau kalian belum diakikahkan.
sampai kalian dewasa, sampai kalian bekerja, ya orang tua kalian belum mampu untuk mengakikahkan kalian. Itu gimana Bu? Boleh nggak untuk akikah sendiri? Boleh. Sesuai kemampuan, sesuai kesanggupan yang sudah kalian jalani. Kalau emang kalian sudah mampu nih, sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, nggak apa-apa mengakikahkan untuk diri kalian sendiri. Ya karena jatuhnya apa? Sedekah. Benar? Tidak melaksanakan pun juga nggak apa-apa. Tapi yang paling dianjurkan itu pas melaksanakan akikah. Sama dengan kurban. Bu, kalau misalnya sudah meninggal nih, ya kan kita sudah meninggal, terus kita belum pernah berkurban, itu gimana hukumnya? Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada orang anak nih, seorang anak ingat orang tuanya kalau orang tuanya meninggal, terus belum dikurbankan, nah anaknya itu berkurban atas nama orang tuanya itu nggak apa-apa. Pahalanya tetap mengalir untuk orang tuanya walaupun sudah meninggal. Seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa karena terhitung sedekah, terhitung Allah akan menilai keikhlasan kalian, kesanggupan kalian. Seperti itu. Jadi Ibu harap proyek nanti yang sudah ditugaskan itu dikerjakan sebaik mungkin, yang emang belum dikumpulkan ya. Jadi bisa dikumpulkan minggu depan, bisa lebih semangat lagi, kalian bisa lebih peduli lagi tentang apa itu pentingnya akikah dan kurban. Dilanjut, untuk akikah dan kurban itu bukan hanya sekedar disuruh sama agama aja ya. Enggak, bukan karena atas perintah dari Allah aja, tapi dari segi sosial, dari segi ekonomi pun kalau memang kalian sanggup bisa terhitung sedekah. Ya, kalau dari segi sosial bisa mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi seperti itu. Jelas ya? Jadi semua itu saling berkaitan sama satu sama lain. Ya, tidak ada yang sia-sia dari apa itu akikah dan kurban. Oke. Nah, selanjutnya minggu depan terakhir untuk pengumpulan proyek, ya, pengumpulan proyek yang sudah Ibu tugaskan. Setelah itu kita akan melakukan asesmen akhir, ya, asesmen akhir pelajaran. Jadi tolong pelajari bab materi akikah dan kurban, apa yang sudah kita pelajari insya Allah akan keluar, ya, di soal yang akan Ibu buat nanti. Terus intinya Ibu pengen kalian itu lebih semangat lagi, ya, baik itu dalam belajarnya, dalam syukurnya, dalam kepedulian sesamanya, sekali lagi dalam betapa pentingnya itu akikah dan kurban. Oke, jadi jangan lupa pelajari bab akikah dan kurban. Sebelum kita akhiri, boleh kalian siap-siap untuk pulang. Ya, sampai jumpa minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Dah, tolong ketua kelas siapkan. Bersiap, siap, berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.